Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qadim wa da'a ila siratil mustaqim wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terputus. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah bisa akan kita hitung satu persatu. Maka keharusan bagi kita orang-orang yang beriman adalah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah, tauladan umat manusia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan dinul Islam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya khatib dari atas mimbar yang mulia ini mewasiatkan khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki bulan Rajab yang sebentar lagi kita akan menghadapi atau menyambut bulan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita dari mulai bulan Rajab untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bahkan para salafus saleh telah mencontohkan kepada kita bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan, agar ketika memasuki bulan Ramadan hati kita, fisik kita siap untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena keistimewaan bulan Ramadan, karena keistimewaan bulan Ramadan yang telah diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memasuki bulan Rajab, maka sesungguhnya kita sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan diri, untuk menambah kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam sebuah firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, terkait dengan bulan Rajab. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra
fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan tersebut. Yang dimaksud dengan 4 bulan haram adalah salah satunya adalah bulan Rajab. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat zalim baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain di bulan Rajab ini. Maka banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan terkait dengan bagaimana kita bisa memaksimalkan bulan Rajab ini untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan yang akan kita hadapi. Ketika kita memasuki bulan Rajab, paling tidak ada 3 amalan yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri memasuki bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Amalan yang pertama yang bisa kita maksimalkan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai seorang manusia melakukan banyak dosa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata'un. Sesungguhnya anak cucu Adam itu adalah para pembuat dosa, sering melakukan dosa, sering melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah setelahnya, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh menyampaikan kepada kita, ketika kita menginginkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus diperbanyak adalah istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kami katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka bulan Rajab ini dalam rangka mempersiapkan diri kita baik secara ruhi maupun secara fisik, kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita memasuki bulan Ramadan hati kita telah suci, agar ketika kita memasuki bulan Ramadan kita semakin semangat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfarlah hati kita akan suci. Karena dengan istighfarlah nuqtatus sauda, titik-titik hitam dosa yang ada di hati kita akan terhapus, hingga mudahnya cahaya Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati kita hingga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang pertama yang bisa kita lakukan, bisa kita perbanyak di bulan Rajab ini dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut bulan paling istimewa, yaitu bulan Ramadan. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak puasa sebagai sebuah amalan kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah di tengah-tengah bulan, atau puasa Daud yang mungkin ada yang bisa melakukannya. Maka memperbanyak puasa di bulan Rajab sebagai sebuah persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Ketika roh kita sudah siap, maka fisik kita pun harus dipersiapkan dengan melatih diri kita agar 1 bulan penuh besok kita bisa melakukan dengan sempurna, baik secara jasad maupun juga ruhi. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amalan kedua yang bisa kita lakukan
untuk mempersiapkan diri kita baik di bulan Ramadan, di bulan Rajab ini dan juga bulan Ramadan. Kemudian amalan yang ketiga yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini yaitu memperbanyak amal-amal soleh dan juga meninggalkan amal-amal keburukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah bisa memperbanyak amal-amal soleh, maka amal-amal soleh itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Kemudian ketika kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan buruk, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan mendapatkan ganjaran dengan menahan hawa nafsu kita dengan tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 persiapan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini, selain untuk memperdalam keimanan kita dan juga mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan paling istimewa yaitu bulan suci Ramadan. Kita bisa melakukan amal-amal, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam rangka mensucikan hati kita, dalam rangka memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga akhirnya ketika kita memasuki bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan hadapi, kita sudah siap baik secara fisik maupun ruhiyah. Tentunya kita berharap, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan dalam menjalankan seluruh amal-amal baik, amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samii'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.